Hai guys, kita sekarang masuk ke cara lain untuk dapetin uang di TikTok. Atau cara cari cuan di TikTok ya. Gampang, caranya adalah melalui live streaming. Nah, konsepnya itu hampir sama sih sebenarnya dengan live di sosial media lain kayak di Instagram atau YouTube. Tapi, disclaimer aja dulu, live di TikTok ini cuma bisa untuk mereka yang udah punya minimal followernya tuh 1000. Dan di atas 16 tahun. Oke? Nah, kalau kamu mau dapat hadiah, karena di TikTok live ini itu ada hadiahnya. Contoh hadiahnya itu kayak gini tuh. Ada ST, ini berdasarkan koin-koin gitu ya. Untuk kamu dapetin hadiah itu harus usia 18 tahun dulu ke atas. Oke? Nah, ngomongin tentang hadiah, ini nih. Kamu itu apa ya? Kamu bisa dapetin hadiah tuh langsung dari orang-orang yang nonton kamu, oke? Jadi kalau mereka nonton kamu, terus mereka mau ngasih hadiah, itu bisa. Ada yang es teh tadi ya, ada teh, ada apa aja, ada teh, ada tahu tempe, mie instan, bahkan ada nilainya tinggi. Kalau nggak salah itu ada red sport card, itu nilainya tinggi. Nah, orang-orang ini beli hadiahnya tuh dengan menggunakan uang dalam rupiah, emang uang beneran. Nanti uang ini ketika mereka beli tuh kayak, apa ya, kayak beli pulsa lah. Beli pulsa gini, oh aku mau beli pulsa 50.000, nih aku bayar pakai rupiah. Nah, nanti hadiahnya ditukarkan dan datangnya berupa koin TikTok. Nah, ini akan dibagi-bagikan ke orang, ke kamu misalnya lagi live kayak gitu. Kalau kamu dapat duit atau dapat koin, dapat hadiah ini, kamu bisa tukerin juga dengan uang. Kamu misalnya dapat 500 koin waktu live. Asik gitu. Aku mau tukerin ke TikTok. Tapi nanti akan ada charge-nya. Sekian persen sama TikToknya. Kalau nggak salah nih menurut salah satu artikel, itu potongannya di angka 50%. Jadi misalnya kamu dapat gift, dapat hadiah tadi sebesar, kalau di total-total tuh nilainya 100.000 rupiah, kamu akan dipotong sebesar 50% untuk TikTok, dan kamu akan menerima 50.000 rupiah. Correct me if I'm wrong ya, karena aku dapat informasinya dari sini juga. Kalau sama ini aku belum pernah ngitungin sih penukaran itu berapa sebenarnya. Kayak mungkin sekitar 40% sampai 50% ya, sepengetahuanku. Ya, ini sumbernya udah aku kasih. Dan minimum jumlah uang yang bisa di payout ya, jumlah uang yang bisa di payout di aplikasi TikTok ini dalam sehari adalah $30 dan maksimal $1.000. Nah, untuk bisa reimburse atau ngambil uangmu, menukar gift yang kamu punya jadi koin ke duit, itu butuh rekening PayPal atau rekening bank. Oke? Nah, mungkin beberapa dari yang dengerin ini kayak mikirnya, loh, kok kayak Bigo ya? Hampir mirip. Tapi bedanya konten live disajikan di TikTok ini tuh beragam-ragam. Apalagi sekarang live TikTok itu bisa dilakukan di desktop atau PC atau laptop ya. Jadi kamu bisa live streaming game gitu. Jadi lebih bervariasi. Live-nya juga bisa kayak di YouTube gitu loh. Bisa ditaruh QR code kalau misalnya ada yang mau donasi. Seperti itulah. Jadi ada yang streaming game, ada streaming music, sharing knowledge, macam-macam. Ada yang mukbang, macam-macam dah di TikTok ini. Nah, tapi ingat, jangan bikin konten yang berbau sara waktu kamu live. Kenapa? Karena kemungkinan paling kecil ya di-ban sama TikTok. Kemungkinan terburuknya ya dilaporin polisi atau dipidanakan. Pokoknya segala sama main-main lah ya. Nah, biar gampang ya, kalau biar gampang dapat gift waktu live, caranya simple sih. Cukup bikin konten yang bersifat interaktif dan merasa ngebuat orang itu merasa terikat dan dibutuhkan. Nah, ini ingat ya, masalah supply dan demand. Contohnya, aku pernah bikin live TikTok itu kontennya baca tarot atau aku singkat jadi bacot. Nah, tarot kan pasti interaktif nih, orang tanya apa aku bukain gitu. Jadi banyak orang yang ngerasa butuh nih ada keinginan untuk dibacain. Nah, 5 biasanya itu tergantung ya, kalau orang bacain terus aku suka, orangnya bisa ngasih gift gitu. Oke? Nah, ini ada beberapa tips yang mungkin bisa kamu praktekkan ketika kamu live. Yang pertama, timing live. Tiap akun tuh punya timing live atau jam prime time-nya masing-masing. Jadi perhatikan kembali pelajaran kemarin yang ngebahas tentang
analitik ya, dan juga tentang waktu kamu mau live kan ada tulisannya tuh berapa yang aktif. Ntar aku tunjukin deh ya. Nah, sesuaiin juga sama jam aktif follower kamu biar maksimal. Jangan tiba-tiba improve. Misalnya jam aktif followernya itu jam 6 malam, tiba-tiba kamu live jam 3 pagi. Ngapain? Yang nonton siapa? Apakah? Nggak jadi, nggak mau ngomong. Ntar serem juga ngomong. Oke, durasi live. Pastikan kalau kamu live itu jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lama. Kalau terlalu cepat ya orang yang nonton belum sempet paham, belum ngerti, belum fokus ke kamunya, tapi udah cabut duluan kamu. Nah, kalau kamu paling buruknya kalau kamu terlalu cepat, ya nggak ada yang ngasih gift. Tapi jangan terlalu lama juga, karena untuk jaga apa ya? Jaga eksklusivitas. Jadi jangan biarin orang-orang tuh bosen ke kamu. Biarin orang-orang tuh nunggu live TikTokmu. Kalau durasinya live terlalu lama juga takutnya ya pasti bosen. Oke. Tips ketiga, aktif ya bun. Ini kayak yang tadi sebelumnya sih aku ngomong. Ingat, yang bikin acara live itu kamu. Jadi mau nggak mau yang nge-host itu juga kamu. Jangan terlalu pasif, kalau bisa ya ngobrol. Jangan terlalu banyak diemnya. Kudu nyapa follower kamu, nanggepin komentar-komentar yang ada. Jangan dianggurin lah audiensmu itu. Anggap orang yang nonton kamu itu lagi yang live itu ya kayak teman yang lagi nongkrong bareng aja. Karena kalau kamu nggak aktif, orang juga bakal pindah ke kreator lain yang kebetulan lagi live juga. Tips berikutnya adalah sounds and audio. Pastikan kamu punya sound, punya suaranya waktu kamu live itu kondusif. Jadi entah kamu pakai mikrofon kalau nggak ada ya kamu bisa pakai earphone. Kalau nggak ada lagi ya pastiin tempatmu itu nggak rame. Supaya audio yang keluar tuh juga nyaman, nggak haho-haho, orang-orang nggak denger kamu ngomong apa. Kan ini interaksi ya. Kalau nggak denger gimana caranya dia bisa tahu kamu ngomong apa, terus bisa tercipta koneksi dan interaksi. Oke? Ini juga penting, internet connection ini yang paling menjengkelkan. Kalau misalnya tiba-tiba live terus nge-hang, nge-lag, ya nggak perlu jelasin lah. Pokoknya internet connection itu penting banget. Kalau nggak ada ya kamu nggak bisa live, nggak dapet gift. Oke? Kasihan mereka ntar yang nonton tak gitu. Kalau kamu kontennya lagi bagi informasi ya kan, malah nggak dapat semua itu info yang didapat. Oke, jadi kita langsung aja ke tips berikutnya yaitu perencanaan. Emang live butuh direncanain? Iya. Banyak yang perlu disiapin sebelum live. Anggap aja gini, saat kamu live TikTok itu kan kamu kayak lagi bawain program TV. Apapun bentuk dan konsepnya. Kalau menarik ya orang-orang semakin banyak yang nonton. Kalau nggak menarik ya ditinggalin, ratingnya turun. Jadi banyak yang perlu disiapin supaya live kamu tuh benar-benar seru dan ditunggu sama orang-orang. Konsep live yang mau kamu bawain tuh kayak apa? Itu perlu dipikirin. Apakah edukasi, hiburan, misteri, news, atau yang lain juga bisa. Kalau konsep udah ketemu, kapan nih kamu mau live? Kalau bisa dibikin reguler gitu, kayak teratur setiap hari Senin jam 7 live. Jadi biar cepat dinotis sama follower kamu dan cepat narik juga follower baru. Jadi kayak, tahu nggak sih jam 7 setiap hari Senin si Abi tuh live ngebacain tarot tuh, atau berkunjung ke tempat-tempat mistis. Nanti bisa dibikin poster live-nya, terus di sounding disebarin di aplikasi sosial mediamu yang lain. Ini kayak tadi yang aku bilang sih, engage dengan audience. Jadi jangan cuma satu arah ngomong tok atau kamu nggak menghiraukan. Kamu silakan ajak interaksi audiens kamu ya. Karena kalau dari interaksi itu, kalau mereka merasa dihargai, itu kemungkinan dapat gift itu semakin besar. Save live. Jangan aneh-aneh saat live. Ya, jangan memberikan hate speech, jangan sara, jangan ngasih komentar-komentar yang jelek. Jangan mengumbar kebencian, yaitu hate speech tadi ya. Atau jangan memberikan informasi yang privat. Kasih aja informasi yang sewajarnya. Kalau ada orang yang komennya menurut kamu toksik, diblok aja. Ada fitur yang untuk ngeblok. Tenang, diklik, orangnya terus diblok. Daripada malah ribet ya. Ya pokoknya save live. Jadi live-nya aman-aman aja. Jangan sampai ntar kamu ngasih informasi terus ketahuan bisa dihack macam-macam kan, malah stres nanti. Oke.
berbijaklah dalam bersosial media. Oke, itu dia tips untuk live dari aku. Sekarang aku mau jelasin caranya untuk live tuh kayak gimana sih. Oke, kita langsung aja praktek. Cara live itu simple. Ketika kamu lagi di sini kan, seperti biasa kamu lagi di halaman home, kamu pencet aja plus di sini, pencet plus, tap. Kamu geser ke sebelah kanan, itu ada tulisannya live. Nah, udah sebelah live ini, kamu bisa ngasih judul di sini. Nah, judul ini buat apa? Ini buat memberikan keterangan ketika ada notification ke follower kamu lagi live ngebahas tentang apa. Nah, ini bisa nih, misalnya kita klik di sini ya. Baca tarot spesial. Yuk. Nah, kan udah jelas. Berarti kalau orang lihat, ada baca tarot spesial lagi. Apa nih? Kalau udah tekan done. Nah, di sini kamu bisa ngeliat juga di bagian bawah ini. Kamu bisa lihat waktu kamu live itu ada berapa orang follower kamu yang aktif. Jadi kalau lagi kita mau nyari waktu yang tepat, ini cuma 400.000 yang lagi aktif nih. Nantar aja gitu. Kalau udah ya udah tekan aja go live di sini. Atau kamu mau pesan tapi misalnya kamu sebelum live nih ya. Kamu mau ngatur-ngatur efekmu juga bisa nih. Kamu live pakai efek ini. Bisa juga, macam-macam pokoknya. Atau kalau nggak mau pilih yang ini. Ini lagi download. Nah, kalau enggak, udah nggak batal gini. Ini rasanya ada efek beautify-nya deh. Atau enhance. Tuh kan, jadi rahangku jadi aneh. Tuh. Udah. Nah, yang baru di live-nya TikTok ini ada produknya nih. Kamu bisa nambahin produk from your shop to introduce to your viewers. Jadi kayak apa ya? Jualan langsung di live-nya. Ini kamu bisa cobain sendiri nanti fitur ini ditambahin di sini di add from shop tuh. Nah, ntar kamu bisa add products to open your shop. Explore sendiri ya. Coba ntar kamu explore aja ke live-nya. Seperti itu. Kalau udah semuanya udah beres, efek semuanya di sini aturannya. Kalau kamu bahkan mau fokus di sini juga bisa tuh. Nih, kamu mau nunjukin live-nya cuman mau kelihatan tangan doang, bisa. Udah kalau gitu tinggal pencet aja go live. Tuh. Selesai. Wah, gampang banget. Oke, itu dia materi kita cari duit melalui live ya. Live dapat gift. Gift-nya kita convert ke rupiah. Bukan tentang dolar ya, bukan dolar ya. Jadi bisa apapun. Tergantung sumber atau tergantung mata uang di negaramu. Atau kita kalau mau ngasih duit juga bisa live, beli koin, ya kita kasih gift ke orang yang lagi live. Sesimpel itu sih sebenarnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Kita masih ngebahas tentang cuan. Kali ini adalah caranya kita menjual produk sendiri atau bisnis sendiri di TikTok. Ya udah gitu sih tampaknya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi silakan langsung aja di forum yang udah disediakan. Sampai jumpa di materi berikutnya.